Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Agustina dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang mengidentifikasi isi teks deskripsi. Kompetensi dasar yang pertama dari teks deskripsi adalah 3.1. Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dalam mengidentifikasi teks deskripsi, kalian harus bisa menemukan definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks deskripsi. Nah, anak-anak, sekarang coba amati objek tersebut. Jawab ya pertanyaan dari Ibu. Apa objek yang kalian lihat? Bagaimana bentuknya? Dan apa warna buah tersebut? Ketika kalian sudah bisa menjawab pertanyaan tadi, artinya kalian sudah bisa mendeskripsikan suatu objek, yaitu buah stroberi. Sekarang, kita akan belajar bersama-sama untuk mendeskripsikan buah stroberi. Stroberi adalah buah merah yang berbentuk hati dan berbintik-bintik putih. Ia mempunyai rasa asam. Stroberi mengandung banyak vitamin dan sering dijadikan olahan makanan. Buah ini dapat tumbuh di daerah yang dingin seperti puncak. Setelah kalian dapat mendeskripsikan buah stroberi, apakah kalian sudah tahu apa definisi teks deskripsi? Ya, betul. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek, seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera, seperti indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Yang ketiga, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Ketika membaca teks deskripsi, maka pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Dan yang terakhir adalah menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Kita lanjutkan pada jenis-jenis teks deskripsi.
Berdasarkan bentuknya, teks deskripsi ada 3 jenis. Yang pertama yaitu teks deskripsi objektif. Yang kedua, teks deskripsi subjektif. Dan yang ketiga, teks deskripsi spasial. Teks deskripsi objektif adalah teks yang menggambarkan objek secara jelas sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Teks deskripsi subjektif adalah teks yang menggambarkan objek berdasarkan dari kesan pribadi atau opini penulis. Teks deskripsi spasial adalah teks yang menggambarkan objek secara detail, khususnya ruangan, benda, atau tempat. Nah, anak-anak, berikut Ibu berikan contoh teks deskripsi, supaya kalian bisa membedakan antara teks deskripsi objektif, teks deskripsi subjektif, dan teks deskripsi spasial. Yang pertama adalah contoh teks deskripsi objektif. Salah satu candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur merupakan situs purbakala Indonesia yang merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha. Candi ini dibangun pada sekitar tahun 800 Masehi. Candi yang berbentuk stupa ini terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar dengan 3 pelataran yang melingkar di bagian atasnya. Berikutnya adalah contoh teks deskripsi subjektif. Pak Raden adalah salah satu guru yang sangat tegas di sekolahku. Dia memiliki rambut yang hitam dan badan yang cukup besar. Meskipun terlihat garang dan tegas, Pak Raden adalah guru yang sangat baik dan ramah. Dia membuat siswanya menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena cara mengajarnya yang menarik dan asik. Tak heran, Pak Raden menjadi guru terfavorit di sekolahku. Nah, yang terakhir adalah contoh teks deskripsi spasial. Kantin di sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Setiap kantin di sekolahku dinamai dengan nama-nama bunga. Kantin yang terletak di ujung barat dinamai Kantin Melati. Kantin ini berjualan nasi pecel dan beberapa jajanan serta minuman. Kantin di sebelahnya yaitu Kantin Mawar, berjualan aneka jenis gorengan dan minuman. Di sebelahnya lagi, Kantin Alamanda yang berjualan bubur kacang hijau. Sejauh ini, apakah kalian sudah paham? Jika sudah, mari kita mengerjakan latihan. Deskripsikanlah satu benda kesayangan di rumahmu. Silahkan kerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.